Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. جماعة المسلمين رحمكم الله. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menempuh kehidupan ini dengan senantiasa ridha dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, di antara hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan adalah kita dilatih oleh Allah untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang senantiasa melihat bahwasanya akan ada pahala-pahala yang bisa kita raih ketika kita sudah bersusah payah menghadapi atau mengarungi hari-hari atau kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kita alhamdulillah sebagai seorang muslim mungkin untuk urusan ibadah yang wajib, yang sunnah maupun ibadah-ibadah yang lain, khususnya kita yang rutin mengaji, insyaallah semua tata caranya kita sudah memilikinya. Hanya mungkin butuh penyempurnaan saja. Sehingga barangkali kita hanya terkadang harus bisa menerapkan apa-apa ilmu agama yang kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana cara mengaplikasikan kehidupan ilmu agama, ketentuan agama yang kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada intinya kehidupan kita itu hanya lebih banyak kita habiskan di lingkungan kita. Ya. Kita berada di masjid sebentar, kita sholat sebentar, kita beribadah yang lain sebentar. Artinya hubungan kita dengan Allah waktunya sangat-sangat sebentar, sangat pendek. Kebanyakan daripada kehidupan kita gunakan untuk berinteraksi atau berhubungan dengan siapa? Dengan manusia yang lain. Ya, dengan manusia yang lain. Sehingga kita akan memulai proses kehidupan, ya, agar supaya kehidupan kita akan bernilai ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena pada prinsipnya semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah ketika kita meniatkannya untuk beribadah. Ya, kita mengajari anak kita misalnya, mengajari istri kita, membangunkan istri kita, mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Bahkan para suami memberi nafkah batin kepada istrinya, itu termasuk ibadah. Jemaah rahimakumullah,
Sudah barang tentu ini semuanya harus kita ilmui. Ya, harus kita ilmui agar supaya ketika di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan panjenengan, ya. Panjenengan kepengennya A dikasih B oleh Allah, yaitu sering nama mboten, sering nama ora tahu pas terus apa yang diminta. Ini, ya. Kadang kita kepengen A dikasih B oleh Allah, ini namanya ujian. Paham gak? Ujian kehidupan. Ya, manusia kan senantiasa diuji. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami sudah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya. Dari mulai kita dilahirkan saja sudah sangat-sangat susah payah. Ngene mboten? Pengen weruh dunia baik, angele luar biasa, susah payah dengan kesakitan yang luar biasa yang diderita oleh ibu, ya belum lagi segala macam pernak-perniknya. Ya begitu sudah berada di dunia, ya kita akan diuji, senantiasa diuji. Dari mulai yang bisanya hanya nangis, ya hanya nangis, lalu bisa mendengar, berbicara, bisa kemurep, bisa apa lagi? Para kemurep apa Bu? Kemurep karo onggong-onggong napa nggih? Para onggong-onggong terus berangkang nggih. Berangkang terus rembetan, ini tahapan-tahapan dalam bahasa kita. Rembetan terus tembe melaku nama nggih, titah-titah nama nggih. Nah, terus melaku bisa lari, ya sampai kecil, masa kecil. Ini semuanya ujian, masa-masa ujian, ya. Kita berusaha untuk membesarkan anak-anak kita. Ini ujian semuanya. Ada yang bisa sukses sampai besar. Ya, ada yang kadang masih kecil sudah diminta oleh Allah, sudah dipanggil kembali oleh Allah. Ada yang sudah ngitik-ngitik sampai sekolah tinggi, begitu selesai langsung dipanggil oleh Allah. Wonten mboten? Banyak. Nah, ini ujian-ujian yang harus kita ilmui, ya agar supaya kita bisa menerjemahkan, ya kehidupan beribadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, sebagai mukaddimah kita akan membawakan beberapa ayat daripada Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah sering kita kenalkan kepada panjenengan semuanya, atau sering disampaikan oleh para pengisi acara. Ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh akan kami uji kalian semuanya. Ya, orang-orang yang beriman ini awalnya atau ayat sebelumnya menyatakan atau mengatakan ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, ya dalam surat Al-Baqarah 153 kalau enggak salah, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Ya, ini. Jadi kalau memulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang akan diuji ini orang-orang yang beriman, maksudnya itu. Kalau orang kafir bagaimana? Orang kafir bukan ujian, orang kafir itu bodoh-bodoh ngono. Kalau dia mendapatkan ujian itu namanya azab, berbeda dengan kaum mukminin. Kalau orang mukmin itu ujian.
cobaan, teguran. Tapi kalau orang kafir itu azab yang diserakan di dunia, dan besok di yaumul qiyamah lebih-lebih lagi. Makanya penting untuk kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, ya, orang yang beriman pasti seorang muslim. Seorang muslim pasti sudah menjalankan sholat, menjalankan syahadat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu. Ya, kalau di luar orang yang beriman, berarti orang yang tidak beriman itu kita tidak akan bahas. Bukan ujian namanya, itu azab. Ya, orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, doanya sia-sia. Jamaah rahimakumullah, kita perlu memahami itu. Makanya ketika kita membaca walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, sungguh kami akan uji kalian semua. Siapa yang akan diuji? Orang-orang yang beriman. Itu. Tidak semua manusia diuji. Tidak semua manusia. Hanya orang-orang yang beriman. Dengan banyak ujian, dari ketakutan, dari kelaparan, kekurangan harta, ya, kehilangan orang-orang yang disayangi, ya, kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Termasuk hari ini mungkin, ya, sampai hari ini kita diuji beras larang. Gina pembuatan apa sing sekarang banyak yang terima niku nggih, tidak mengenal beras larang nggih. Terima bansos, alhamdulillah nggih yang terima, sing ora ya sabar. Sabar. Yang tidak terima ya sabar. Itu masing-masing orang punya rezekinya sendiri. Itu. Tapi ini semuanya bala, ujian dari Allah. Ya. Kita akan senantiasa diuji. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, masih suratul Baqarah 214. Am khasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum. Apakah kalian mengira, orang-orang Islam, panjenengan mengira bahwasanya kalian akan masuk surga? Kepenak temen, cara bahasa Cikaduni ini dalam ayat ini. Kepenak temen, ya. Padahal kalian belum pernah diuji. Ya. Am khasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum diuji? Yang benar-benar beriman janjinya siapa? Ya, yang benar-benar Islamnya benar siapa di antara yang datang ini? Siapa yang benar-benar? Kalau saya punya uang 10 miliar, saya minta panjenengan untuk keluar dari Islam, kira-kira semuanya kekeh apa ada yang melik dengan uang 10 miliar? Coba panjenengan, kira-kira hatinya. Kalau ngomong sih gampang ya, tapi kalau hati berbeda, ya. Kalau hati ngomong berbeda. Kalau ada, ya tidak usah banyak-banyak. Kemarin saja pas memilu, yang memilih dengan hati dan memilih pakai amplop itu akan ketahuan. Paham gak? Saya tidak perpanjang hal ini. Monggo kita jadikan ayat-ayat Allah sebagai apa ya? Muhasabah, ya, sebagai introspeksi. Ini sama, hampir sama. Apakah kalian akan mengira masuk surga padahal belum diuji oleh Allah? Ya. Kita mungkin Islam kita, iman kita baik di mata manusia. Di mata Allah siapa yang mengetahui? Ya, orang yang hadir semuanya di sini. Ya. Apakah semuanya murni lillahi ta'ala? Yang tahu hanya Allah dan orang tersebut. Ini harus kita pahami agar kita tidak sia-sia di dalam beramal, ya. Hanya dengan, ya kalau kayak tingkatannya anak-anak ya berbeda gitu. Anak-anak sih penting kumpul rame. Kita harusnya orang-orang dewasa ini berbeda cara niatnya agar apa yang kita lakukan benar-benar
berpahala. Itu. Ya. Apa yang sudah menimpa orang-orang terdahulu, massatkumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Ya, ada 3 hal yang menimpa. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai macam cobaan. Ya. Orang-orang terdahulu, kaum salaf solih, ya, mereka diuji dengan banyak tingkat kemelaratan sampai parah bahkan, ya, penderitaan, diguncang dengan berbagai macam cobaan. Akan tetapi mereka tetap istiqomah dengan keimanannya, dengan keislamannya. Dan kita zaman sekarang ini belum mendapatkan ujian yang seperti ini. Gini betul? Panjenengan belum pernah diuji sampai semelarat banget mungkin ya, belum pernah. Kecuali ya kalau kita yang senior mungkin pernah ya ngalami mangan gaplek nggih, mangan oyek. Itu ngalami. Kalau yang sekarang, yang generasi sekarang itu belum mengalami yang namanya penderitaan karena kemelaratan. Itu ya, zaman saya kecil itu oleh ibu saya dimasakaken bubur. Kenapa bubur? Kon kira keduman kabeh. Itu benar-benar terjadi ya, yang generasi sekarang mungkin tidak mengalaminya. Nah, itu semuanya adalah ujian. Ya, kalau yang anak-anak tidak bukan ujian, yang diuji adalah orang tuanya, seberapa dia sabar istiqomah di dalam menjalankan itu semuanya dengan bersabar. Ya, penderitaan juga ya, kita kalau melihat kaum terdahulu, zaman Belanda, zaman Jepang, mereka benar-benar menderita. Ya, kalau zaman kita Indonesia, sekarang di Palestina, ya, penderitaan yang luar biasa. Di tempat-tempat lain, di bumi belahan lain, mereka menderita. Kita alhamdulillah, ya, negeri masih aman, lingkungan masih kondusif, kita beribadah dengan tenang, ya, kita mencari nafkah dengan tenang. Itu. Tapi suatu saat bisa saja itu terjadi. Lalu dengan diguncang wazulzilu, ini artinya banyak terjadi bencana alam. Dan kita sudah melihatnya, yang dekat-dekat dengan kita, dan itu bisa saja terjadi dengan kita semuanya. Ya, ini makanya kita sebagai kaum muslimin harus siap dengan keadaan ini, bahwa suatu saat kita akan diuji oleh Allah keimanan kita, sebagaimana orang-orang terdahulu sudah diuji oleh Allah. Sehingga kita tidak hanya klaim saya Islam, saya iman. Bukan klaim, tapi diuji. Islamnya benar apa ora, imannya benar apa ora. Itu seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Alif Lam Mim, akhasiban nasa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang manusia itu mengira, akhasiban nas, ya, ayyutraku ayyakulu amana, akan dibiarkan mereka mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Ini kalau panjenengan mengatakan saya beriman, saya Islam, siap-siap untuk diuji, temenan apa ora janjane ngomongnya. Itu, nggih. Kalau omongnya itu hanya di lidah saja, ya akan dibiarkan oleh Allah terombang-ambing di dalam kesesatannya. Kalau hanya di bibir saja. Tapi kalau panjenengan meyakini dengan hati, saya Islam, saya iman, saya akan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, siap-siap untuk diuji. Itu. Ya. Di sini jelas, ya, 3 ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya, bahwasanya bukan berarti Allah tidak tahu, ya. Bukan berarti Allah tidak tahu mana yang ngomongnya omdo, tahu omdo nggih?
Omdo, omdo apa omdo? Omong doang, ya. Nah, karena banyak orang yang ngomong tok, ya, saya beriman, saya Islam, tapi ngerekon sholat, bebeh, ya, kon puasa, ora kuat, kon sedekah, ora duwe duit, angger kon apa namanya? Apa mana sih ngabot-abot ya kon traweh mana dawa semending aduh sikile wis tua eta ya jamaah rahimakumullah ya insyaallah besok malam 23 kami akan apa namanya salat malam berjamaah ya siap-siap yang mau ikut berlatih salat selama kurang lebih 1,5 jam itu monggo yang kuat fisiknya ya sebenarnya sih kuat semuanya hanya kekuatan itu kan tergantung karo apa hati ya buktinya ketika kita nonton sepak bola dahulu kala 2 jam ngadeg ya aman-aman saja lah ngasih ngomong sikile pegel gitu tapi nggak sholat kok ngomongnya sikile pegel itu ya perlu untuk dirubah cara berpikirnya itu hampir semakna walaqad fatanna alladzina min qablihim ya sungguh sudah diuji orang-orang yang sebelum mereka fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin sehingga Allah mengetahui siapa orang yang benar ya siapa orang yang berdusta siapa yang jujur siapa yang berdusta kita semuanya mengatakan saya beriman saya Islam akan tetapi ya kalau manusia tidak bisa melihat ya makanya diuji oleh Allah. Kalian mengaku sebagai agama orang Islam. Diuji, diperintah salat, diperintah. Kalau persyaratan pertama biasanya mereka mau asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah karena orang abot. Tapi begitu diperintah salat ini diuji lagi oleh Allah. Jika memang beriman Islam, ya salat. Kalau tidak sholat ya belum termasuk orang Islam. Itu mudahnya seperti itu. Kita diuji senantiasa oleh Allah. Dan kita ya di dalam menghadapi ujian-ujian ini tentunya bertingkat-tingkat jamaah rahimakumullah. Ya. Nanti kalau sudah kita diuji oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan memperoleh derajat di sisi Allah. Ya. Siapa yang benar, siapa yang berdusta. Bukan berarti Allah tidak tahu, ya. Bukan berarti Allah tidak tahu. Akan tapi Allah memang menguji manusia dengan hal-hal seperti itu. Allah melakukan itu semuanya sesuai dengan hikmahnya. Agar kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari keadaan-keadaan yang ada. Jamaah rahimakumullah ya. Tidak usah dibaca cilik-cilik. Ya, ini pemaparan secara umum saja. Bahwasanya manusia itu senantiasa akan diuji. Ujiannya berbeda-beda. Ada yang diuji punya anak nakal misalnya. Ada yang diuji istri nesing nakal apa nggih? Wonten istri sing nakal. Ya tidak taat agama misalnya atau kebalikannya suami yang tidak taat agama, ada yang diuji dengan kepengen punya anak belum diberi ya. Ada yang diuji dengan bermacam-macam ujian dan ini semuanya oleh Allah tabarak wa ta'ala agar ada hikmah-hikmah yang sangat besar ya. Semua manusia diuji dari mulai kecil sampai angger urung dikubur ya isiana ujiannya ya. Rampungnya
Ujian di dunia, ya ujian di dunia itu selesainya ketika mati. Setelah mati diuji lagi namanya lebih berat lagi kita diuji. Dari mulai alam kubur diuji panjenengan, ditanya, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, diuji lagi sampai sirat meniti jembatan antara surga dan neraka. Itu ujian. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita harus terima ya bahwasanya kita memang seperti itu keadaannya, dari kita mulai kecil sampai mati, nanti sampai berakhir di surga, isinya hidup ini semuanya ujian. Akan dicari oleh Allah, akan diuji oleh Allah siapa yang benar-benar dalam keimanan dan keislamannya. Siapa yang selamat sampai di tujuan, yaitu memasuki surganya Allah tabarok wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita akan mulai dengan merinci yang namanya ujian macam-macamnya. Kadang ujian itu terbagi menjadi dua ya, ada yang di luar keinginan, ada yang memang kita inginkan. Ujian yang di luar hal-hal yang diinginkan oleh kita, ini yang kadang dinamakan musibah ya. Seorang misalnya terlahir cacat ya, itu kan di luar keinginan ya. Ataupun kita mendapatkan apa saja musibah-musibah yang datang kepada kita, sesuatu yang tidak kita sukai, tapi itu di luar ya keinginan kita semuanya. Ini akan menimpa kita, walaupun tidak semuanya. Ada di antara kita ya akan suatu saat mendapati. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah tentang musibah seperti ini. Akan tetapi ya, kalaupun nanti kita mendapatkannya, kita punya patokan. Kalau sudah mengetahui ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Suatu saat ya kita mendapati anak kita punya penyakit begini ya, suatu saat tadinya normal saja ya, atau tahu-tahu anak kita tidak bisa mendengar misalnya, tidak bisa berbicara misalnya ketika lahir. Itu semuanya adalah ujian-ujian yang di luar keinginan seorang hamba. Ini semuanya ujian dari Allah tabaraka wa taala. Yang berkaitan dengan harta misalnya, ya, panjenengan sudah nyelengi pinggelan oleh 10 juta, ngotuku motore digawa maling. Gimana betul? Itu kenyataan yang terjadi di kita akan diuji seperti itu, sesuatu yang di luar keinginan. Wis nabung, ya nabung banyak. Ketika sudah punya uang banyak, dialah terjun ke bisnis, ditipu orang. Ini ujian yang pasti akan terjadi terkait dengan harta. Ya, lalu berkaitan dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai lagi, seneng-senenge karo bojo misalnya, ya, masih pengantin mandan anyar. Ya, lalu salah satunya dipanggil misalnya. Ya, kemarin kita mendengar di Cikopeng sana, gitu. Ada orang yang sudah bapaknya sudah meninggal, dilalah ibune karo mbokayune tabrakan, mati meninggal dunia. Ini salah satu contohnya. Ya, ini semuanya ujian-ujian yang semestinya kita harus menata hati kita, tidak pamali panjenengan dengan suami istri membicarakan terkait ini. Tidak pamali, jangan pernah pamali ngomongi orang mati kayak orang mati ngesuk. Dasar orang mati ngesuk. Gimana betul? Ya itu, jangan pernah pamali. Ya, jangan pernah merasa kita berbicara seolah itu mbok mati. Kalau kita berbicara tentang kematian, mbok mati. Lo kena garap mati. Gimana betul? Ya, artinya kita harus saling menguatkan.
Semuanya akan ada masanya. Orang-orang yang kita cintai akan meninggalkan kita satu per satu. Pangineta ya engkolah ngenteni kaki nini ngo anak wis pada keluargaan duwe putu nyong dipundhut lah Gusti Allah. Kepengine. Gila mboten? Iya, sing menjamin siapa? Yang menjamin siapa? Itu. Makanya kita harus bersiap. Itu. Ya rahimakumullah. Ya. Yang kedua adalah perbuatan karena perbuatan hamba. Ya. Karena ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Misalnya seperti ini, kita puasa saja. Ya, puasa itu diuji oleh Allah. Kita diuji karena sengaja kita memang kepengin mendapatkan pahala dari Allah. Kita melakukan sebuah ketaatan. Ya. Dalam banyak hal ini contohnya banyak. Ya. Banyak hal. Terkait ketaatan ini. Kalau kita mau menjalankan ketaatan kepada Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah Tabarok wa Ta'ala. Sudah barang tentu orang gampang mencari pahala. Contoh puasa saja, orang gampang berpuasa. Ya, nembe pirang dina, anak maling. Ya, contoh, ya terjadi maling. Ya kita diuji. Itu. Seberapa kita sabar, seberapa kita menempatkan segala sesuatu. Itu diuji oleh Allah Tabarok wa Ta'ala dengan anak misalnya, ya, atau dengan tontonan HP isinya, ya banyak hal-hal yang mengundang kemaksiatan. Kita sabar atau tidak? Itu. Kalau makan dan minum, insya Allah anak kecil juga, bocah cilik sih tayang nggih, anggar puasa kur ora madang karo ora minum, itu puasanya anak kecil. Itu kita bukan seperti itu tingkatannya, bukan seperti itu. Kita harus berpuasa keseluruhan anggota tubuh kita. Itu, ya. Lalu misalnya panjenengan menjalankan apa, ibadah haji, ibadah umroh misalnya, dengan segala macam kesulitannya, atau ya panjenengan melaksanakan dakwah misalnya, ya kepengen mendapatkan pahala dakwah, ya harus siap-siap dengan ujian. Itu. Kalau tidak siap dengan ujian, ya dakwah tidak akan lancar, tidak akan jalan. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah selama 13 tahun, difitnah, dibenci, bahkan mau dibunuh. Ini ujian-ujian dari Allah Tabarok wa Ta'ala. Ya, tapi ini semuanya adalah karena ketaatan sudah diniati. Ya contoh, barang siapa yang pengen memperoleh pahala Lailatul Qadar, ini tidak di sekarang, pasti akan diuji panjenengan. Arep tangi rasanya mripate abot bayakane nang mburi. Banyakannya nang mburi. Sikile melepuh kadang-kadang ya. Semua manusia mengalami, saya mengalami, sama saja. Ya. Belum lagi kalau jadi imam gitu, harus mempersiapkan suara agar tidak orang sember-sember banget. Itu, ya. Tapi ini semuanya karena memang punya motivasi, karena ketaatan. Anak akan diuji, kita semuanya akan diuji. Ya, kita semuanya akan diuji. Karena ini kita berusaha untuk memperoleh sesuatu. Ya, ketika kita berdakwah di jalan Allah Tabarok wa Ta'ala, sudah barang tentu, ya, walaupun di awal-awal ya mungkin karena faktor keterpaksaan kayak saya, dahulu zaman awal-awal dakwah itu di jorok-jorok nang RW nih. Iya. Tapi alhamdulillah dari jorok-jorokan itu tadi, ya, ada timbul motivasi untuk senantiasa berusaha memperbaiki. Sudah barang tentu di perjalanannya panjenengan sudah sudah
Berapa tahun beratengnya saya juga udah lupa ya. Itu di tengah perjalanannya fitnah, yang namanya orang ngomong apa saja sudah terbiasa. Gini betul? Itu ya, baik yang benar maupun salah, baik karena disengaja ataupun saya mungkin tidak sengaja salah, itu semuanya adalah hal-hal biasa ya. Yang harusnya itu dijadikan semangat itu ya. Ini semua ujian ya. Kalau kita memang masih kepengin memperoleh pahala terbaik, ya harus siap-siap dengan ujian itu ya. Karena memang kalau hal-hal seperti ini memang kita sengaja untuk melakukan ketaatan ini. Karena memang kita punya tujuan untuk memperoleh pahala, untuk mencari ridho Allah, untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Makanya ujian itu pasti. Ya, berbeda dengan ujian-ujian yang tadi, ya, yang tidak bukan karena keinginan seorang hamba. Itu. Jamaah rahimakumullah, singkat saja. Sekarang bagaimana caranya menghadapi ujian-ujian tersebut? Ya, ternyata waktunya sudah sedikit. Ya, yang ketiga, karena kemaksiatan, ya. Karena kemaksiatan. Ada juga tadi karena apa tadi? Tadi karena sesuatu yang tidak di luar keinginan manusia. Yang kedua adalah terkait dengan ketaatan, berarti sesuai karena keinginan orang tersebut sehingga akan diuji. Yang ketiga ada juga karena kemaksiatan yang dibuat oleh orang tersebut. Itu sehingga dia diuji. Tujuannya apa? Agar supaya Allah menggugurkan dosa-dosa tersebut jika orang tersebut sabar. Itu. Macam-macam ujian itu tadi. Yang pertama karena memang diuji langsung oleh Allah, kita tidak punya kemampuan untuk menolak. Yang kedua karena ketaatan yang kita jalankan, ya, semua ketaatan yang panjenengan lakukan, panjenengan kepengin memperoleh derajat yang tinggi, ya, ketaatan misalnya dalam mendidik anak, ya, panjenengan pengen punya anak yang solihah, sudah barang tentu diuji di dalamnya, baik dari segi uangnya, dari segi polahnya, dari segi segalanya. Itu. Yang ketiga adalah ujian karenakan adanya kemaksiatan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Itu. Ada 3 macam-macam ujian. Secara rinci bisa kita bahas, tapi waktunya tidak cukup ya. Saya akan bahas secara global. Jamaah rahimakumullah, yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Ya, di dalam menghadapi ujian itu ada beberapa tingkatan. Ada yang mengeluh dan tidak menerima, kebanyakan manusia. Ya, ini hukumnya haram. Kalau kita dihadapkan sebuah musibah, tidak boleh kita banyak mengeluh atau tidak menerima, seolah-olah menyalahkan sing urip ya biasanya. Ya, ini adalah kriteria orang-orang kafir. Orang beriman, orang Islam semestinya tidak masuk ke dalam kriteria ini. Ketika dihadapi ujian-ujian yang menimpa dirinya, jangan sampai. Hadis Nabi SAW bersabda, artinya, bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, atau menyeru dengan seruan jahiliyah apabila dia tertimpa musibah. Ini, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, berarti dia keimanannya kepada Allah, kepada takdir Allah sangat-sangat rendah. Ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak. Ya. Yang tingkat yang kedua bersabar. Hukumnya wajib. Sabar artinya secara bahasa menahan, ya. Menahan diri. Kita sedih, tapi kita, ya,
bisa bersedih sesuai dengan ketentuan. Itu. Bisa sedih sesuai kadarnya. Ya, karena memang kita diajari seperti itu. Sedih ya aja terlalu sedih, seneng ya aja terlalu seneng. Ya secukupnya baik. Ya, agar tidak berlebihan. Ya, ngorbannya dengan berlebihan dengan senang ataupun sedih, yaitu akan menyimpang. Eta. Yang ketiga, ridha dengan musibah. Sing mana angel, ya ridha. Ya, tapi ini harus, ya, harus kita ridha. Ridha dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir, yang paling tinggi bersyukur, ya, bersyukur. Karena kita tahu orang-orang bersyukur yang ketika ditimpa ujian kok bersyukur, diberi sakit kok bersyukur. Ada nambahan di sini? Belum ya? Belum. Ya kita harus sampai ke situ. Ketika panjenengan semakin sakit, semakin sering sakit, semakin bersyukur. Karena apa? Karena sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ini memang butuh orang-orang berilihan. Ya, hanya para nabi mungkin yang bisa. Ya minimal sampai yang ketiga. Ya, kita sabar dan ridho dengan apa-apa yang menjadi ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu nggih. Waktunya tidak cukup nggih. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di kajiannya akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin 1 atau 2 menit lagi ya. Adzannya maksudnya. Kurang Mas?